pagi anak ibu semua yang ada di rumah. Semoga anak ibu semua dalam keadaan sehat, begitu juga dengan keluarga kita semua. Baiklah anak ibu, pada pagi hari ini ibu akan memberikan pelajaran tentang Yesus tertinggal di bait Allah. Nah anak ibu, seperti biasa sebelum kita melanjutkan materi pada pagi hari ini, silahkan anak ibu ambil sikap berdoa dengan baik. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang datang Raja di surga, terima kasih ya Bapa, karena pada pagi hari ini Engkau memberikan kesehatan dan rezeki kepada kami, sehingga kami boleh mengikuti pelajaran melalui video daring ini. Bapa berkati kami, sehingga kami sama dengan Yesus yang selalu setia kepadamu, seturut kehendak-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, bagaimana rasanya? Setelah disegarkan oleh doa, kita buka dengan materi. Silakan anak ibu, ada bukunya di rumah? Nah, silakan buka bukunya tentang Yesus tertinggal di bait Allah. Nah, di sini ibu akan menceritakan bagaimana bisa Yesus tertinggal di bait Allah. Pada waktu itu ceritanya ketika Yesus masih kecil, ia tertinggal pada saat berumur 12 tahun. Di situ dikatakan, anak ibu silakan buka Alkitabnya juga. Nah, buka Alkitabnya Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 52. Disitulah kita akan mendapatkan cerita bagaimana Yesus tertinggal di bait Allah. Baik anak ibu, sudah dibuka? Nah, ibu kasih sedikit tentang ringkasannya ya. Di situ dikatakan, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Untuk apa anak ibu? Untuk merayakan hari raya Paskah. Seperti kita yang biasa kita lakukan di gereja kita masing-masing. Pada hari Paskah itu adalah hari yang ditunggu-tunggukan oleh umat Katolik. Nah, ketika Yesus berumur 12 tahun, ia pergi dibawa oleh orang tuanya ke Yerusalem. Disitulah saatnya Yesus tertinggal di bait Allah. Di situ tampak sepengetahuan orang tua Yesus, ketika itu orang tuanya kembali dengan teman-temannya. Kembali kemana anak ibu? Ke rumahnya. Ternyata di tengah jalan orang tuanya baru sadar bahwa anaknya Yesus tertinggal di bait Allah. Nah anak ibu, apa yang dilakukan Yesus ketika di bait Allah? Ayo, siapa yang tahu? Nah benar, apa yang dilakukannya katanya tadi? Gini ya ini ibu, Yesus melakukan percakapan dengan orang-orang yang ada di sana. Lalu Yesus bagaimana lagi? Yesus berkhotbah, dia menceritakan bagaimana kisahnya. Nah, Yesus berada di bait Allah itu, bagaimana keadaannya pada saat itu dan berapa hari Yesus tertinggal? 3 hari lamanya. 3 hari anak ibu Yesus tertinggal di bait Allah. Lalu orang tuanya datang menjemput Yesus ke bait Allah. Apa kata orang-orang di sekitar bait Allah itu? Wah, kamu sangat baik dan beruntung mempunyai anak seusia Yesus yang hanya usianya berapa tahun anak ibu? 12 tahun, telah pintar dan pandai mengadakan apa? Pengkhotbahan bagi orang-orang yang ada di Yerusalem tersebut. Nah, bagi anak ibu juga di rumah harus bisa seperti Yesus. Dimanapun kita berada, kita harus bisa menunjukkan bahwasanya anak ibu adalah anak yang taat, anak yang mengerti, anak yang hebat. Tidak boleh meraung-raung.
Bila kita tertinggal dimanapun juga, kita harus bisa mengenal lingkungan itu. Agar bagaimana anak ibu? Agar kita tidak kesedihan, tidak kecarian, tidak merasa ditinggalkan. Nah, buktinya apa yang dilakukan orang tua Yesus? Karena sayangnya kepada Yesus, maka orang tua itu kembali untuk menjemput Yesus kemana? Ke bait Allah, tempat Yesus tertinggal. Nah, di sini ibu akan memberikan sedikit rangkuman kepada anak ibu. Sebelum ibu masukkan materi untuk esok harinya, silakan dengarkan apa yang ibu sampaikan. Yang pertama yang ibu sampaikan adalah berumur berapa tahun kata ibu tadi? Berumur 12 tahun Yesus tertinggal di bait Allah. Nah, Yesus berada di bait Allah atau rumah Tuhan untuk apa? Apa yang dilakukannya katanya tadi? Berdoa dan membaca firman Tuhan. Nah, di sini juga ibu tekankan, gereja juga adalah rumah Tuhan, bukan harus di Yerusalem atau di bait Allah saja. Nah, ibu ya, sama seperti bagaimana? Bait Allah. Rumah Tuhan adalah bait Allah juga, yang seperti biasa kita lakukan anak ibu. Kemana ibu? Pergi ke gereja. Itu adalah bait Allah, walaupun bukan di Yerusalem. Ya anak ibu ya. Selanjutnya, kita berada dalam gereja bukan untuk apa? Bermain, tetapi untuk apa? Menyampaikan permohonan, berdoa, melakukan perbuatan yang baik di dalam gereja sesuai dengan kehendak Allah. Nah, anak ibu yang terkasih, selain mengikuti permohonan, kata-kata kita kepada Yesus, mudah-mudahan anak ibu semua yang ada di rumah adalah anak-anak yang patuh pada orang tua, taat kepada peraturan, mau mengikuti apa pesan-pesan orang tua, berbakti, melaksanakan yang terbaik menurut ajaran Allah. Itulah yang dilakukan Yesus ketika tertinggal di bait Allah. Ia bisa menyesuaikan dirinya kepada masyarakat yang ada di Yerusalem. Nah, baiklah anak ibu, demikianlah materi singkat kita pada pagi hari ini. Kita bertemu beberapa hari kemudian untuk pelajaran berikutnya. Baik anak ibu yang terkasih, yang setia dengan ibu, mengakhiri materi ini kita tutup dengan berdoa. Silahkan anak ibu yang baik ambil sikap berdoa yang baik. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, terima kasih pada saat ini Engkau senantiasa memberkati kami dari awal hingga pelajaran kami. Engkau memberikan kebijakan dan kepintaran kepada kami sehingga kami mau memperoleh pelajaran ini walaupun lewat video daring. Berkati anak-anak ini ya Bapa, agar menjadi anak yang taat kepada orang tua dan taat dan takut kepadamu kembali. Bapa yang maha baik, begitu banyak permohonan yang ingin kami sampaikan kepadamu. Kiranya Engkau yang Bapa memberkati dan mengabulkan segala permohonan anak-anak ini. Demi Kristus kami berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.